Shalom, selamat sore adik-adik. Kembali lagi bersama kita Di acara Eben Kids Ministry. pada sore hari ini Kak, kita mau mengajak semua adik-adik yang di rumah untuk apa Kak? Untuk bersorak-sorak, Memuji Tuhan untuk bersuka cita, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, maka dari itu sekarang kita akan bersama-sama ngapain Kak? Menyanyikan dulu yel-yel Eben Kids Ministry. Kakak ajak semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Hey all join in, hey all join us. Semuanya tepuk tangan, ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Join in, hey all join us, hey all join in, hey all join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia, Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hey all join in. Hey all join in, hey all join us, hey all join in, hey all join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia, serukan Pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Eben Kids be strong. Yeay, semua adik-adik di rumah keren banget. Oke semuanya, siap-siap kita mau berdoa sekarang. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Gak boleh ada yang mengintip ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan kakak-kakak Eben Kids untuk memuji memuliakan Tuhan dan juga kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua untuk benar-benar memuji Tuhan, untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan sehingga hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. amin. Kan kita sekarang sudah doa pembuka. Ya, Karena betul. waktunya Kak, kita mau bersama-sama bersenang-senang memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan badan kita, menggerakkan tangan, kaki kita, semuanya siap? Kita mau memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus senang dipuji, seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi senang-senang memuji Tuhan.
Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Amati dengan sukacita kita akan memuji Tuhan lagi. Hatiku penuh nyanyian. Semuanya gerakan badannya ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Oke adik-adik yang di rumah, kakak ajak masih bersemangat. Kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita, King Kong badannya besar. Anak Tuhan di dalam rumah harus semangat. King Kong badannya besar. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Sekali lagi King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Semut badannya Kuasa. kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalai Tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Oke, tepuk tangan luar biasa adik-adik yang di rumah semangatnya. Keren, semua adik-adik di rumah terlihat sudah memuji Tuhan bersama-sama kan Kak? Iya, kita masih memuji Tuhan nggak Kak? Ya tentulah. Lagu apa dong? Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau lompat-lompat bagi Tuhan. Keren. Mau memuji Tuhan. I will sing for Jesus. Semuanya semangat ya yang di rumah. Kita lompat, kita memuji Tuhan bersama-sama. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastinya sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan
aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur, ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastinya sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Wah, luar biasa, hebat sekali adik-adik yang ada di rumah. Silakan duduk kembali dong. Silakan duduk kembali. Semua adik-adik udah pintar semua memuji Tuhan pada hari ini. Betul sekali Kak. Nah, kalau begitu karena semuanya sudah memuji Tuhan bersama, menggerakkan badannya untuk Tuhan bersama. Sekarang kita waktunya mau Mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik di rumah siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan. Aku ingin dengar cerita. Semuanya siapkan hatinya, pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Aku ingin dengar. Aku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah. tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oke adik-adik yang ada di rumah, semuanya siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan, seperti pujian kami mau belajar tentang perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menolong, memberkati kami untuk adik-adik Eben Kids yang ada di rumah. Tuhan persiapkan hati mereka sehingga mereka juga mengerti dan memahami bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang tulah ke-8.
ke-8. Oh ini 7. 7 Kak. Tulah ke-8. Kak Rani tahu nggak tulah ke-8 itu apa? Hujan es. Salah. Apa dong Kak? Itu tulah ke-7. Oh, salah. Tulah ke-8 itu belalang. Oke adik-adik, tadi kita tuh kan nyanyi lagu kita tuh kan, aku ingin menyanyikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Hari ini Kak Elo mau ceritakan sama adik-adik yang di rumah bagaimana perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia berikan tulah atau hukuman itu kepada orang-orang Mesir. Nah, Kak Rani tahu nggak apa itu tulah? Enggak tahu. Tulah apaan sih Kak? Oke, kita tampilkan slide selanjutnya. Nah, tulah itu adalah 10 bencana ataupun 10 peristiwa yang Tuhan Allah datangkan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Mesir, sorry. Orang-orang Mesir, kalau Kak Rani mau membaca ada di kitab Keluaran pasal 7 sampai 12. Itu Tuhan sangat berusaha sebagaimana hebatnya untuk mau membawa orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah jadi setelah tulah yang sudah adik-adik Eben Kids nonton minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang tulah ke-8 yaitu belalang. Jadi Kak Rani sama adik-adik yang di rumah, jadi kita kan tahu tuh ceritanya bahwa Firaun ini dia nggak mau izinkan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dia tahan mereka semua sehingga Tuhan menyuruh Musa sama Harun menghadap lagi Firaun. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, di sini wow luar biasa. Musa sama Harun ini menghadap Firaun. Menghadap Firaun nih dia Kak. Ya, mereka menghadap Firaun. Terus di sini mereka langsung to the point. Mereka langsung ngomong langsung kepada Firaun bahwa Firaun, berapa lama lagi kamu mau menahan-nahan bangsa Israel ini supaya keluar dari Mesir? Karena adik-adik yang ada di rumah Kak Rani, kita semua tahu bahwa sebelum-sebelumnya Tuhan sudah mendatangkan ada tuh 7 tulah itu yang sudah bergantian terjadi di Mesir, yang orang-orang Mesir rasakan itu. Kalau Kak Elo sendiri jadi orang Mesir, maunya aku pindah. Pulang, ya pergi aja aku ke Afrika atau kemana begitu. Gak mau aku tinggal di Mesir itu karena di situ banyak sekali itulah. Lalu, nah Musa sama Harun ini mereka bilang sama Firaun, tolong izinkan kami ini keluar untuk beribadah. Supaya nanti ketika kami beribadah Tuhan tidak mendatangkan tulah kepada orang-orang Mesir seperti ini. Nah kita lihat slide selanjutnya. Jadi, kembali dulu. Nah jadi kali ini Firaun sudah agak kapok. Firaun ini agak kapok ya Kak? Udah agak kapok dia. Karena yang kipas-kipas dia itu bilang kayak gini. Sudahlah Tuanku Firaun, ngapain lagi Tuhan tahan orang Israel ini lama-lama di sini. Nanti tanah Mesir ini akan binasa seperti itu. Jadi orang-orang Mesir ini udah ketakutan Kak Rani. Mereka sudah ketakutan dan orang-orang pegawai-pegawainya itu sudah mulai komen, sudah mulai marahin Firaun. Ya sudah, biarkanlah aja mereka itu pergi. Nanti kami dikasih bencana terus, nanti kami dikasih tulah terus, kami nggak mau mati. Nah ngomong seperti itu sama Firaun. Jadi Firaun mulai berpikir-pikir. Nah karena Firaun ini orangnya licik, dia tanya sama Musa, sama Harun. Dia bilang, oke lah, baiklah kalau begitu. Kalau aku izinkan kalian orang-orang Mesir ini pergi, dia mau tahu dulu nih siapa-siapa aja yang pergi. Karena Firaun ini ternyata dia tuh sengaja nahan-nahan orang Israel, karena orang Israel di sana kan jadi budak kan. Jadi disuruh kerja-kerja orang Israel di sana? Disuruh kerja paksa, disuruh kerja rodi. Jadi dia mau tahu nih berapa banyak orang yang keluar atau mau pergi beribadah kepada Tuhan. Jadi kan kalau dia berpikir-pikir kalau semuanya keluar, waduh bisa kacau kan, gak ada lagi nanti yang disuruh-suruh. Jadi dia tanya, oke, fix.
kalian boleh keluar, tapi aku mau tahu dulu siapa-siapa aja yang pergi. Lalu Musa bilang orang tua. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada orang tua, ada yang anak-anak muda dan selanjutnya dan juga untuk semua anak-anak. Jadi yang mulai dari muda, yang tua, yang perempuan, yang laki-laki, yang anak-anak, semuanya keluar. Habis itu ada lagi, lebih banyak lagi. Musa bilang bahwa, oke kita lihat slide selanjutnya, tidak hanya itu. Slide selanjutnya, nah kambing domba mereka, peliharaan mereka di Mesir, itu semua mau dibawa keluar. Nah langsung marahlah si Firaun ini kan. Enak aja, masa semua mau kalian bawa keluar, masa semua mau kalian bawa pergi, berarti jahat si Musa ini. Firaun bilang seperti itu. Tapi Firaun tidak tahu bahwa ini adalah perintah dari Tuhan Allah. Nah adik-adik, setelah Musa sama Harun bicara seperti itu sama Firaun, Firaun marah, Firaun usir. Firaun bilang pergi kalian dari istanaku. Marah mereka, hampir dilemparnya mereka pakai sendalnya waktu itu. Iya, terus marah Firaun kan, disuruhnya Musa itu pergi. Nah setelah Musa pergi, Tuhan berfirman kepada Musa, coba kita lihat. Nah dimarahinnya, ini gambar dimarahinnya mereka bro nih. Disuruhnya pergi, dia nggak mau lihat muka mereka. Pergi, karena Firaun tahu ini Musa pasti bohong ini. Ini mereka mau kabur dari Mesir ini, mereka mau kabur. Makanya tadi mereka bilang hanya semua orang. Padahal Kak Rani sama adik-adik yang di rumah, Firaun itu mau bangsa Israel pergi kalau hanya laki-lakinya doang. Laki-lakinya doang? Iya. Dia nggak mau yang orang tua, yang anak muda, yang cewek-ceweknya itu. Dia nggak mau ikutkan supaya mereka pergi. Dia hanya mau supaya hanya anak laki-laki aja yang pergi beribadah. Coba bayangkan. Pasti biar masih ada yang kerja kan Kak? Betul sekali. Dan gak hanya itu Kak Rani. Jadi kalau memang Firaun berpikir seperti ini. Kalau memang bangsa Israel ini mau lari, laki-laki semuanya sudah pergi, kan hanya tinggal cewek-ceweknya tuh. Nah kalau mereka nggak kembali, cewek-ceweknya itu kan nanti dia kasih nikah sama orang-orang Mesir. Jadi secara otomatis itu bukan orang Israel lagi, tapi sudah jadi orang Mesir. Karena suami-suaminya dari orang Mesir semuanya. Jadi jahat Firaun ini. Makanya ditahannya, dia bilang enggak, kalian pergi. Aku hanya mau yang laki-laki yang pergi beribadah di padang gurun. Tetapi kamu Musa bilang bahwa semua hewan punya kalian, orang tua, anak semua mau kalian bawa. No. Kata Firaun seperti itu. Nah setelah Firaun memarahi mereka, Musa sama Harun keluar, Tuhan berfirman supaya dia mengebaskan tongkatnya itu dan Tuhan mendatangkan angin timur yang sangat deras. Coba adik-adik kita lihat sangat kencang. Nah jadi ini kan ada petunjuk nih. Angin timur itu yang warna kuning itu adik-adik. Jadi Tuhan mendatangkan angin timur ini yang sangat luar biasa. Sehingga dalam sehari semalam, oke kita lihat gambar selanjutnya. Dalam sehari semalam selanjutnya banyak sekali belalang yang Tuhan datangkan di tengah-tengah orang Mesir. Next gambarnya Om. Nah itu kita lihat. Tuhan bilang bahwa di dapurmu selanjutnya Om. Oke, nah itu dia. Di tempat makan orang Mesir, di tempat tidur, belalang itu sangat-sangat banyak. Bahkan tanah Kak Rani, tanah pun gak bisa kita lihat. Karena itu banyak sekali belalang hinggap. Di pohon-pohon, di rumah, di tempat mandi, dimanapun semua itu sangat banyak belalang yang Tuhan Allah kirimkan kepada orang-orang Mesir. Nah adik-adik penasaran gak? Kok bisa ya Tuhan ini mengutus belalang yang begitu banyak? Luar biasa ternyata Tuhan kita ini kan.
dari mana pula didatangkan belalang sebegitu banyak? Dan tanah Mesir itu adik-adik harus tahu bahwa itu tanah yang sangat besar. Sehingga tumbuhan-tumbuhan yang hijau semua itu habis. Jadi nggak ada lagi tumbuhan Kak? Nggak ada lagi, pokoknya belalang itu datang sangat penuh sesak. Tahu sesak? Itu udah nggak ada tempat lagi di tanah Mesir, sehingga belalang itu sangat banyak Tuhan perintahkan, kamu ada di sini, kamu ada di sini, kamu ada di sini, nggak boleh di mana-mana. Sehingga hanya di negeri orang Mesir saja ada belalang. Di tempat orang Israel, mereka tuh tinggal di Goshen, itu nggak ada belalang. Wow, jadi cuma di negeri orang Mesir. Betul sekali, hanya di tempat orang Mesir. Tuhan gak menghukum orang Israel. Karena Tuhan sudah mempersiapkan orang Israel supaya mau membawa mereka itu keluar dari tanah Mesir itu. Jadi adik-adik, Tuhan datangkan belalang yang sangat luar biasa. Kalau adik-adik kita berpikir secara logika ya, berpikir manusia siapa sih yang bisa menyuruh belalang begitu banyak supaya terbang datang satu arah, mereka semua datang masuk di Mesir sampai sungai-sungai itu semua penuh belalang, tempat-tempat makan mereka itu semua penuh belalang, sampai pohon-pohon itu nanti sudah nggak ada lagi. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini pohon-pohon semua ini penuh dengan belalang. Nah, belalang ya ya, betul sekali. Jadi Tuhan menghukum orang-orang Mesir ini. Nah, jadi Kak Rani sama adik-adik yang ada di rumah, belalang ini juga dahulu di dalam kehidupan orang Mesir, mereka menggambarkan belalang ini sebagai seperti prajurit atau kekuatan. Jadi mereka itu ternyata orang-orang Mesir itu punya banyak sekali dewa. Mereka punya banyak sekali ilah-ilah. Mereka punya banyak sekali patung-patung yang mereka sembah. Sehingga mereka yakini bahwa belalang itu ternyata itu sebagai simbol, sebagai prajurit berkuda. Nanti kan tadi kan Kak Elo sudah tunjukin gambar slide pertama itu, ada gambar belalang yang kayak dia tuh mukanya tuh kayak pakai topeng seperti itu. Terus pokoknya ada pokoknya kalau kita mau lihat itu belalang sama kuda itu sama persis. Mirip ya? Mirip-mirip seperti itu. Jadi satu hal yang bagi orang Mesir adalah kekuatan sebagai kemenangan begitu, Tuhan balik itu. Tuhan datangkan belalang yang sangat banyak, yang bukannya menolong orang-orang Mesir, malah membuat mereka risih, membuat mereka enggak tenang, membuat mereka enggak sejahtera. Karena apa tadi? Belalangnya sudah sangat banyak menguasai di tanah Mesir. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah itu Kak Rani sampai semuanya tuh habis semua dimakan belalang. Sudah nggak ada daunnya lagi. Betul sekali. Jadi setelah itu Firaun dia panggil Musa lagi sama Harun. Dia panggil Musa, panggil menghadap lagi. Terus dia bilang bahwa dia minta ampun. Dia bilang bahwa dia berdosa sekali. Karena apa? Memang ternyata Tuhannya orang Israel, orang Ibrani ini Tuhan yang benar-benar hebat. Benar-benar jago. Kalau kita melawan langsung dihukumnya, langsung didatangkannya bencana seperti itu. Sehingga Firaun bilang bahwa tolonglah berdoa kepada Tuhan kalian. Supaya di tanah Mesir ini pergilah semua belalang-belalang ini. Jadi adik-adik di Alkitab mencatat bahwa setelah Musa dan Harun berdoa, Tuhan membuat anginnya itu kembali berbalik arah. Tadi kan dari angin timur tuh, nah sekarang dari angin barat. Itu kembali dan membawa semua belalang itu masuk ke dalam Laut Teberau. Laut Teberau yang nanti kalau orang-orang Israel pergi menyeberangnya itu mereka lewat situ, yang nanti pasukannya orang Mesir itu mati di situ loh. Tenggelam itu ya Kak? Jadi ini nih sudah seperti simbolis juga Tuhan katakan bahwa nanti suatu saat lagi belalang ini kan sudah saya masukkan nih. Nanti kalian juga kuda-kuda Mesir itu akan kubunuh juga kalian di dalam Laut Teberau ini. Luar biasa sekali kan Tuhan kita ini. Nah, jadi untuk adik-adik pelajarannya. Pelajarannya apa Kak? Oke, pelajarannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita lihat slide selanjutnya.
Nah, pelajarannya untuk adik-adik yang di rumah, kita harus yakin dan percaya pada kuasa Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik kan sudah belajar tentang 10 tulah dan sekarang tulah ke-8. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Allah itu sangat luar biasa. Dia mendatangkan hukuman yang begitu banyak bagi orang-orang Mesir. Karena apa? Dia mengasihi orang-orang Israel. Jadi kita harus yakin dan percaya. Nanti kalau adik-adik baca kitab Keluaran pasal 10 ini, di ayat 1-2 itu memang Tuhan bilang bahwa Tuhan mau cerita tentang 10 tulah ini kepada anak cucu. Kepada semua generasi-generasi selanjutnya. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan supaya anak-anak tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya kuasa. Dan pelajaran yang kedua, jangan adik-adik kita atau orang tua atau siapapun jangan kita melarang orang untuk beribadah atau datang kepada Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita seperti Firaun. Dia, Kak Rani, tahu nggak lucu kali si Firaun itu loh. Jadi nanti setelah Tuhan buat Musa ini berdoa, setelah Musa berdoa kepada Tuhan, belalangnya kan tadi udah pergi. Kak. Habis itu nggak diizinkan ya orang Israel pergi. Walah, kok gitu? Ya memang itu Firaun, dia tuh memang keras hatinya. Karena dia nggak mau orang Israel itu pergi beribadah kepada Tuhan. Padahal nanti Tuhan hukum lagi tuh loh. Aduh, jadi spoiler untuk cerita berikutnya deh Kak. Iya, jadi adik-adik dari cerita firman Tuhan kakak sore ini kita mau belajar percaya kepada kuasa Tuhan. Dan yang kedua kita tidak boleh melarang orang untuk datang kepada Tuhan. Untuk adik-adik Eben Kids harus lebih semangat lagi. Untuk papa mama juga terima kasih sudah menemani adik-adik Eben Kids. Mempersiapkan HP bagi mereka, suruh mereka mandi siap-siap. Ayo Eben Kids gitu kan. Terima kasih untuk papa mama. Tuhan berkati selalu. Oke, demikian cerita firman Tuhan kita sore hari ini. Semuanya lipat tangan, semuanya tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mendengarkan cerita Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami anak-anak-Mu mengakui bahwa benar Tuhan, kuasa Tuhan itu sangat hebat dan sangat luar biasa, sangat dahsyat di dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan di dalam kehidupan kami. Terbukti sampai hari ini kami masih sehat, papa mama masih ditolong Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kami napas kehidupan, bahkan Tuhan masih mengizinkan kami untuk menyaksikan, untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak berhenti bekerja. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami anak-anak dimanapun kami berada. Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau menolong, memberkati di tengah-tengah pandemi ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, yang punya kuasa, yang memimpin kehidupan kami. Maka kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap orang-orang yang terpapar virus, Tuhan tolong, Tuhan Engkau memberkati. Setiap obat-obatan, vaksin, bahkan setiap tenaga kesehatan yang Tuhan pakai untuk bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan terus menolong dan memberkati. Terima kasih, kami terus berdoa untuk orang tua kami, Tuhan Engkau memberkati, papa mama kami, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada mereka. Bahkan kami juga anak-anak, biarlah di tengah-tengah situasi bangsa kami seperti ini, kami yang mungkin mempelajari sesuatu secara online, tidak bertatap muka, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang hidup yang mampu memberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran kepada kami semua anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa, ini syafaat, dan ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan terus memuji Tuhan dulu nih. Kita mau naikkan lagu kita Semut. Kita nyanyi semut lagi ya Kak? Oke.
semuanya siap-siap jadi semut ya. Semut badannya kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Pelawak tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Pipi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Wah, nggak kerasa sudah 1 jam berlalu ya Kak. Benar sekali Kak Rani. Kita berpisah lagi deh dengan adik-adik di rumah. Tapi minggu depan kita akan jumpa kembali di tayangan kita. Jumat Ceria. ceria bersama dengan kakak-kakak Eben Kids Ministry. Kalau begitu adik-adik di rumah pokoknya tetap setia menunggu hari Jumat untuk bertemu bersama kakak-kakak Eben Kids Ministry ya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kita naikkan pujian kita, Yel Yel Eben Kids Ministry. Oke, kakak-kakaknya ke sini Kak. Sini Kak. Di sini lebih seru. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we'll be brave. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi. Ayo join in, ayo join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we'll be brave. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan.